Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini Abi akan menjelaskan ya untuk kisi-kisi PTS untuk yang kelas 11 ya, untuk kelas 11 untuk mata pelajaran fisika. Nah, di sini udah Abi tampilkan untuk kisi-kisinya, yang mana untuk PTS pada semester genap ini itu yang diujikan adalah 2 bab ya, ya. Nah, untuk bab pertama yaitu tentang konsep fluida dinamis, dan yang bab kedua yaitu konsep suhu, kalor, dan perpindahan ya. Ada beberapa yang perlu Abi highlight ya, yang perlu Abi garis bawahi, di mana konsep tersebut yang menggunakan konsep perhitungan ya, menggunakan konsep matematisnya. Dan untuk yang konsep teorinya silakan bisa kalian baca-baca sendiri ya, terutama nanti apa itu fluida dinamis, kemudian apa itu suhu, apa itu kalor, dan bagaimana perpindahan kalor itu bisa terjadi ya. Nah, yang pertama kita akan coba spill satu persatu ya untuk kisi-kisinya. Dimana yang pertama adalah memahami konsep fluida ideal. Ya, fluida ideal. Di sini yaitu ada dua soal ya. Dimana soal nomor 1 dan soal nomor 2 memahami konsep fluida ideal. C1 berarti kalau C1 itu masih soal teori, hanya menjelaskan atau menyebutkan kalian ya untuk konsep fluida ideal. Jadi apa itu, misalkan apa itu fluida ideal, kemudian ciri-ciri fluida ideal itu seperti apa. Nah, itu untuk pertanyaan atau kisi-kisi untuk soal nomor 1 dan 2 gitu ya. Bagaimana sifatnya gitu kan. Itu untuk konsep kisi-kisi dari soal nomor 1 dan 2. Kemudian selanjutnya yaitu yang menerapkan konsep kontinuitas untuk memecahkan masalah debit air. Oke, di sini ada kontinuitas dengan konsep memecahkan masalah dengan menggunakan konsep debit air ya. Nah, di sini Abi coba uraikan untuk konsepnya. Ya, masih ingat kemarin kalau debit air ya. Debit air itu apa rumusnya ya? Dimana debit air dilambangkan dengan Q. Dimana Q sama dengan volume per waktu. Sehingga satuan dari debit itu sama dengan meter kubik per sekon. Kemudian V sama dengan volume, satuannya adalah meter kubik. T adalah waktu, time ya, satuannya sekon ya. Nah, ingat, jadi kalian bisa gunakan konsep ini ketika kalian mengisi bak mandi kalian ya. Misalkan pagi-pagi mau mengisi bak, kalian menghitung berapa besar debit atau berapa banyak debit air ya yang ada di bak mandi kalian, atau menghitung berapa banyak aliran air ya, volumenya yang mengalir setiap waktunya, itulah debit air. Nah, ini konsepnya yaitu Q sama dengan V per T ya untuk polanya atau rumusnya. Nanti bisa jadi nanti yang di soal yang ditanya untuk masalah debit air ini bisa jadi nanti yang ditanya adalah volumenya atau waktunya, atau nanti debit air itu sendiri ya. Debit air itu sendiri. Kemudian debit air juga punya rumus ya, di mana Q sama dengan A dikali V. V-nya ini adalah kecepatan. Ingat, yang ini volume, yang ini kecepatan. Nanti misalkan keterangannya V sama dengan kecepatan ya. Satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan aliran airnya berapa? Kemudian A-nya yaitu luas penampang. Jadi kira-kira berapa tuh luas paralonnya yang tempat air mengalir tadi ya. Itu kalian bisa hitung ya. Satuan luas penampang yaitu meter per segi. Nah, bagaimana nanti misalkan seandainya nanti ternyata soalnya itu kombinasi ya, kombinasi antara pola yang seperti ini dengan pola yang seperti ini ya.
Nah, misalkan nanti yang dikasih tahu di soal itu tuh bukan volumenya. Ya, misalkan yang dikasih tahu di soal ternyata volumenya. Ya, maaf ya. Tadi misalkan yang dikasih tahu di soal adalah volumenya, kemudian yang dikasih tahu di soal adalah luas penampangnya, ya, dan juga kecepatannya. Nah, tapi yang ditanya misalkan waktunya, atau yang ditanya adalah dari waktunya ada, kecepatannya yang ditanya misalkan. Gimana caranya? Oh, berarti kita pakai rumus the equality of identity. Jadi kesamaan identitasnya. Di mana Q sama dengan V per T, volume per waktu, dan Q sama dengan A dikali V. Sehingga kita bisa bandingkan ya. Kita pakai equality. Di mana V per T sama dengan A dikali V ya. Kalau misalkan nanti yang ditanya adalah kecepatannya, berarti nanti bisa jadi A yang diketahui, volume diketahui, T-nya diketahui. Ya udah. Misalkan ada bak mandi 1000 meter kubik dikasih tahu misalkan. Kemudian waktu untuk penuh bak mandi tersebut yaitu 3600 lah, misalnya 3600 kon ya. Kemudian luasnya, ya, luas bak mandinya misalkan. Luas bak mandinya luas kerannya, misalkan luas kerannya ternyata berapa nih luas kerannya, misalkan 2 meter persegi dan kecepatannya yang ditanya. Berapa kecepatannya? Ya udah, berarti tinggal 1000 dibagi dengan waktunya 3600 ya. Sama dengan A-nya tadi 2, V-nya yang ditanya. Ya udah, berarti coret ini coret ya. Tinggal 1/10/72 ya, sama dengan V-nya. Berarti kecepatannya adalah 10 dibagi 72. Berapa 10 dibagi 72? Nah, misalkan kami ambil 10 dibagi 72 ini nih berapa ya? 1/7 ya. 1 dibagi 7 ya, kurang lebih 0,1 berapa gitu ya. Misalkan 0,2 ya, 0,18an lah ya, meter per sekon. Berarti kecepatan air mengalir tadi yaitu 0,18 meter per sekon. Yang perlu kalian garis bawahi adalah konsep ini tadi. Nah, kalau misalkan nanti kontinuitasnya ya. Kemudian selanjutnya adalah ya tadi ada 3 soal nih ya tentang debit air. Bisa jadi nanti yang ditanya volumenya, bisa jadi nanti yang ditanya debit airnya, bisa jadi nanti yang ditanya adalah waktunya ataupun kecepatannya. Nah, maka tadi kata Abi harus tahu konsepnya, konsep dasarnya. Misalkan V itu apa besaran apa, yaitu kecepatan. Yang V besar, yang V-nya hurufnya besar berarti volume gitu ya. Oke, selanjutnya lagi ke sisi yang baris yang ketiga ya. Sini memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan fluida yang mengalir pada pipa dengan diameter yang berbeda. Jadi memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan fluida yang mengalir pada pipa dengan diameter yang berbeda. Nah, ini berarti persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas. Di mana di sini ada 4 soal. Jadi kalau kalian paham tentang konsep kontinuitas, maka secara tidak langsung kalian bisa mengantongi 4 poin ya untuk nomor 6, 7, 8 dan 9 gitu. Kita lanjut ya. Nomor ini Abi hapus saja ya. Oke ya. Jadi tentang persamaan kontinuitas, misalkan tadi udah rumusnya yaitu Q1 sama dengan Q2 ya. Dengan kelajuan air ya, kelajuan air yang ada pada sebuah pipa yang beda diameter. Sehingga nanti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Di mana V di sini ingat yang ada lingkaran kayak gininya itu menunjukkan V kecil ya nak ya. Jadi A1 sama dengan luas penampang paralon 1, V
V1 sama dengan kecepatan aliran air pada paralon 1, A2 kecepatan luas penampang pada pipa 2, dan V2 sama dengan kecepatan aliran air pada pipa yang kedua ya. Nah, ini untuk konsepnya. Nah, di mana tadi A sama dengan luas penampang. Luas penampang. Satuannya apa? Meter persegi. Jadi kalian harus tahu dari satuannya itu bisa menentukan besaran apa data tersebut. Jadi jangan bingung dengan kata-kata di awalnya, tapi lihat satuannya, apakah meter persegi atau meter kubik atau sekon ya, atau meter per sekon. Ya, biar ambil general aja ya. A itu luas penampang, berarti kalau A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2. Kemudian V ya. V itu kecepatan air ya. Aliran air itu berapa kecepatannya? Meter per sekon satuannya. Abi ambil sampel lah. Ya, misalkan seperti ini. Ya, seperti inilah ya. Meskipun kurang rata ya. Coba Abi rapikan dulu. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Untuk oke ya. Nah, ini misalkan ini, sehingga nanti di sini ada luas penampangnya yang mana berbentuk lingkaran ya. Berarti nanti kita bisa hitung berapa kecepatan V1 di sini, berapa luas penampangnya. Nah, terus berapa kecepatan air pada V2, berapa luas penampangnya. Tinggal dimasukin datanya, dengan matematisnya selesailah tentang persamaan kontinuitas. Apa yang perlu digarisbawahi pada konsep kontinuitas? Ya, kalian sudah bisa mengidentifikasi data yang ada di soal, itu yang pertama. Kedua, jangan lupa diubah ke satuan internasional atau disamakan dengan satuan yang lain. Misalkan nanti di yang kecepatan pertama satuannya meter per sekon, berarti kecepatan kedua harus meter per sekon. Satuan dari luas penampangnya juga harus meter persegi ya. Penampang pertama juga harus meter persegi. Kalau ada sentimeter, maka semuanya harus sentimeter. Ini nanti bergantungnya kemana? Di pilihan gandanya, di opsinya. Apakah pakai sentimeter per sekon atau pakai meter per sekon? Ya, itu dia, atau sentimeter per sekon. Tergantung dengan di soalnya. Kecepatannya, ini untuk terkait kecepatan gitu ya. Atau luas penampangnya nanti sentimeter persegi atau meter persegi gitu. Ini untuk konsep kontinuitas. Ya, ini perhitungannya tinggal kalian ya, secara matematikanya sudah paham ya. Yang tadi kata Bi, yang perlu kalian pahami adalah nilai besarannya yang harus bisa diidentifikasi sehingga bisa menggunakan atau mengoperasikan rumusnya. Untuk tadi ya, berarti ada 4 soal ya, 4 soal yang bisa kalian dapati poin maksimal di konsep kontinuitas. Ya. Bisa jadi nanti nggak pakai perhitungan, ada soal yang konsep. Kira-kira nanti ada seperti ini, atau nanti ada tiga rangkaian. Ini kan 2 luas penampang. Bagaimana nanti ketika ada 3 luas penampang? Apa yang terjadi? Kecepatannya kira-kira kalau dia luas penampangnya besar, berarti kecepatan alirannya itu kecil. Kalau luas penampangnya kecil, berarti kecepatan alirannya besar. Itu konsepnya. Kalian bisa lihat ketika kalian menyiram bunga, kalau selangnya itu kalian jepit ya, pasti nanti aliran airnya sangat kencang. Nah, kurang lebih seperti itu konsep dari kontinuitas gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke kisi-kisi yang selanjutnya, yaitu tadi udah ya, yang ini udah. Kemudian selanjutnya adalah memecahkan masalah ya, sayap pesawat terbang dengan menggunakan hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli. Ada 3 soal. Nah, 3 soal di sini. Memecahkan masalah sayap pesawat terbang dengan menggunakan hukum Bernoulli, menerapkan hukum Bernoulli persamaan ya, ini dulu ya. Ini dulu, yaitu memecahkan masalah yang sayap pesawat terbang dengan menggunakan hukum Bernoulli. Oke. Gimana konsep
pesawat terbang ya, menggunakan konsep Bernoulli. Ini Abi hapus dulu ya. Nah, pertama dari sayap pesawat terbang dulu ya konsepnya. Abi ambil seperti ini ya. Lebih ya seperti ini. Nah, yang pertama pada sayap pesawat terbang ini bagian atas sayap pesawat, ini bawah. Ya. Ada kecepatan aliran bagian atas ya. Di sini, kemudian ada kecepatan aliran di bagian bawah. Ya. Oke, yang bagian atas kecepatan udaranya itu besar, ya. VA-nya besar. Ini di sini Abi ini VA, ini PA, ini VB, ini PB. Jadi tekanan yang di atas, tekanan yang di bawah, kecepatan yang di atas, kecepatan yang di bawah. Oke. Syarat sayap pesawat terbang itu bisa digunakan atau dia memiliki daya angkat pesawat terbangnya, yang pertama adalah kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara di atas pesawat, di atas sayap pesawat itu harus lebih besar dibandingkan kecepatan yang di bawah. Gitu. Kemudian tekanan yang di atas ya itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang di bawah. Makanya dengan syarat seperti ini, pesawat terbang itu bisa terangkat sayapnya ya, sehingga bisa terbang dia. Gitu. Tadi ya, kecepatan di atas lebih besar dibandingkan kecepatan di bawah. Kecepatan apa ini? Kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara di atas lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah, dan tekanan yang di atas lebih besar daripada tekanan yang di bawah gitu. Nah, itu untuk konsep sayap pesawat terbang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah daya angkat pesawat terbang. Nah, daya angkat pesawat terbang, apa rumusnya daya angkat pesawat terbang atau gaya angkat pesawat terbang? Yaitu nih gaya angkat FA lah ya. Bukan gaya Archimedes ya, tapi gaya angkat FP lah. Gaya pesawat ya. Dimana rumusnya setengah rho ya, setengah rho A dikalikan V, kecepatan aliran udara di atas dikuadratin, kecepatan dikurang dengan kecepatan aliran udara di bawah dikuadratin ya. Setengah rho PA ya. Tunggu sebentar. Jadi rumusnya adalah setengah rho A ya, setengah rho A dikalikan VA kuadrat min VB kuadrat ya. Apa itu? Di sini ada rumusnya ya. Sini besaran-besarannya. Nah, misalkan FP tadi gaya angkat pesawat terbang. Kalau gaya angkat pesawat terbang berarti kalau satuan dari gaya itu tuh rumusnya adalah Newton ya. Gaya angkat pesawat terbang. Kemudian rho, apa itu rho? Nah, rho itu tuh kerapatan udara ya. Kerapatan udara. Berapa besar kerapatan udaranya? Kalian bisa lihat nanti data di soalnya ya. Kemudian A itu, ini rho tadi itu kerapatan udara. Kerapatan udara. Di mana kerapatan udara itu atau massa jenis fluida ya, sama aja ya. Kerapatan udara atau massa jenis fluida udaranya itu berapa? Kemudian A itu apa? A itu luas penampang. A itu luas penampang. Ya. Penampangnya satuannya meter persegi. Kemudian VA-nya berarti VA sama dengan apa? Kecepatan aliran udara yang atas. Udara atas. Satuannya meter per sekon. Ya. Kemudian VB ya, jadi kecepatan aliran udara yang bagian, nah ini bagian atas ya, ini bagian atas bagian atas satuannya meter per sekon. Ini bagian bawah satuannya meter per sekon juga ya. Oke.
tinggal dikuadratkan ya, dengan matematisnya lagi lah. Tinggal kalian masukkan, kalian hitung dengan perhitungan matematikanya, selesai. Jadi basic konsep atau basic hal mendasar yang perlu kalian pahami juga sebelum mengoperasikan rumusnya adalah kalian tahu cara perhitungannya, pindah ruasnya, pembagiannya, pengurangannya, terus mengkuadratkannya seperti apa, itu harus paham juga ya. Nah, itu konsep gaya angkat pesawat terbang ya. Gaya angkat pesawat terbang. Nah, gaya angkat pesawat terbang ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk isi-isi selanjutnya ya masih ya pada menggunakan hukum Bernoulli ya, konsepnya bisa jadi nanti contoh-contoh yang menerapkan hukum Bernoulli ya, seperti apa contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan apakah rem hidrolik, kemudian gaya angkat pesawat terbang, kemudian apalagi misalkan balon udara dan segala macamnya. Nah, itu harus tahu juga contoh penerapan dari hukum Bernoulli. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah itu gaya angkat pesawat terbang ya. Selanjutnya adalah pada konsep yaitu konsep dari tangki bocor. Nah, tangki bocor ya, mungkin Nabi kemarin sudah sampaikan ya, konsep tangki bocor ya, di mana kita bisa menghitung. Ini Abi ambil sebuah sampel ya. Ini seperti ini. Ini ada tangki ya, misalkan ini seperti ini, misalkan bolongnya di sini ya. Nah, kita bisa menghitung berapa jarak yang bisa ditempuh oleh air itu ketika misalkan ya ada kebocoran nih di tangki. Kira-kira seberapa jauh air tersebut memancar ya. Kemudian seberapa besar kecepatannya. Nah, jadi nanti ketika dia memancar berapa kecepatannya. Kita bisa menghitung dengan konsep dari Torricelli ya. Tangki bocor, di mana ini konsep Torricelli ya. Di mana di sini Abi ambil ini H1, ini H2, ini H. Jadi ketinggian dari sini ke sini itu H, ini H1 ya. Ini H1, kemudian ini H2 ya. Pertama, kecepatan aliran air ya. Berarti kita bisa menghitung dari V sama dengan akar ya, 2 dikali GH1. Jadi konsep gerak jatuh bebas. H yang dipakai, ketinggian yang dipakai adalah ketinggian dari H1, yaitu jarak bocornya tangki ke permukaan air. Ya, jadi ini H1 yang dipakai. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan menggunakan H2 ataupun H itu sendiri. Dimana tahu ya, H1 itu apa? H1 itu ketinggian atau jarak bocornya air dengan permukaan air ya. Kemudian V itu kecepatan aliran air, G itu percepatan gravitasi ya. Kalau percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal masukin ya, nilainya tergantung dengan data yang ada di soal. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mencari X-nya, jarak jatuhnya air. X sama dengan ya, 2 dikali akar H1 kali H2 itu. Jadi kita bisa menghitung dengan mencari data ketinggian jarak bocornya air dengan permukaan air dengan jarak bocornya air dengan dasar dari tangki tersebut. Nanti H1 sama H2-nya. Selesai ya. Ingat H1 jarak tangki ke dasar, jarak bocornya air ke dasar. Kemudian H2 ya, H2 itu jarak bocornya air
ke dasar, kemudian H1 itu jarak bocornya air ke permukaan gitu. Itu untuk jarak jatuhnya air. Nah, konsep dari tangki bocor ini ditanya atau keluar pada soal PTS semester genap ya, dimana di sini ada 3 soal gitu ya. Nah, ini untuk nilai ya atau konsep dari fluida dinamis ya, fluida dinamis. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Oke, Abi putus dulu, nanti Abi lanjutkan di konsep atau pembahasan untuk kisi-kisi bab suhu, kalor, dan perpindahan kalor ya. Jadi ini untuk yang part satunya, yaitu untuk fluida dinamis. Oke, Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.